Kejaksaan Agung menetapkan 3 perusahaan sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Akibat kasus minyak goreng ini, negara mengalami kerugian mencapai 6,47 miliar rupiah. Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana menyatakan Wilmar Group Pertama Hijau Group menjadi tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan inkrah di perkara minyak goreng, ya. Jadi penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini juga menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Saya bacakan aja biar nggak salah ya. Yaitu korporasi Wilmar Group. Yang kedua, korporasi Permata Hijau Group. Yang ketiga, korporasi Musim Mas Group. Ketut Sumedana menegaskan terkait kasus minyak goreng ini, negara mengalami kerugian mencapai 6,47 miliar rupiah. Dari Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah 6,47 triliun. Dito Rosito, Gero TV melaporkan dari Jakarta. Polri menerbitkan daftar pencarian orang terhadap 7 tersangka kasus tindak pidana perdagangan manusia dengan modus pengiriman pekerja migran ilegal dari Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Upaya penegakan hukum ini dilakukan sejak 6 Juni sampai dengan 12 Juni 2023. Polri mengungkapkan kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman TKI ilegal dari Kabupaten Nunukan ke Tawau, Malaysia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa dalam pengungkapan ini Polri telah menetapkan 12 orang tersangka sebagai tersangka dan masih mengejar 7 orang lainnya. Menurut Ramadan, pengungkapan kasus perdagangan manusia dilakukan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama Polda Kalimantan Utara dan Polres Nunukan pada 6 hingga 12 Juni 2023. Tanggal 6 sampai 12 Juni 2023, Satgas TPPO Polri bersama jajaran Polda Kaltara dan Polres Nunukan melakukan upaya penegakan hukum terhadap jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dari Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Satgas TPPO Polri bersama tim telah menerbitkan 12 laporan polisi, menahan tersangka sebanyak 12 orang tersangka, dan menerbitkan 7 orang untuk menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Brigjen Ahmad Ramadan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah. Pasalnya, pekerja migran ilegal tidak akan mendapat hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan hukum. Untuk para tersangka akan dijerat pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Subsider pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana denda paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.